Hmm, mana ya? Ah, di sana ada tempat duduk kosong. Kalau begitu aku ke sana deh. Kakiku udah capek sekali habis jalan-jalan di taman ini. Ya sudah deh. Wah, di sini tempatnya bagus. Aku istirahat di sini saja dulu. Aduh, perutku. Aduh, aku lapar. Aduh, perutku keroncongan sekali nih. Oh iya, Mama bawakan aku bekal makanan tadi. Kita lihat ya, apa ya isinya. Wah, oke, waktunya makan. Hah? Itu ada Dri yang cupu. Yuk kita samperin sis. Yuk. Masa, wah enak sekali ini. Halo Dri yang culun dan kam seupai. Hai. Cindy, Yes. Tiur, Ya. halo. Ih. Kok kamu takut sih lihat kita? Harusnya kamu tuh seneng dong ketemu sama kita. Secara kita tuh cewek terkenal di Instagram, di YouTube, semuanya tuh tahu kita. Kita tuh terkenal sampai ke kayangan, sampai ke bulan, bumi, matahari, semuanya tahu tentang kita tuh cewek Dri. pesona ya, guys. Iya. Oke. BDW Baswe, kamu lagi ngapain Dri culun? Aku tadi habis jalan-jalan di taman. Tapi karena perutku lapar, aku mau makan dulu ya. Oh, kamu mau makan toh? Oke. Kamu makan aja, go ahead. Yuk sis, kita foto-foto aja. Wah, enak sekali ini makanannya. Baiklah, aku mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Pasti makanan ini sangat enak. Aku bersyukur di dalam namamu. Amin. Wait. What are you doing, Dri? Aku tadi cuman berdoa. What? Berdoa sebelum makan? Dia berdoa guys. Apa? Kamu berdoa? Aduh lucu banget sih ini anak, astaga. Emangnya salah ya? Bukannya kalau kita mau makan itu harus berdoa dulu. Aku kasih tahu ya, udah nggak zaman kali berdoa. Mau makan doa, mau ngapa-ngapain doa, itu so old. Ngerti gak sih? Itu udah nggak modern banget, nggak gaul. Ribet Yes. banget sih Dri. Bener banget tau gak sih? Ember guys, alay banget guys. Aduh, males banget sama laki-laki seperti ini. Aduh. Dia tuh cowok yang sok alim. Aduh, bye. Bukan golongan Aduh, kita ya guys. Aku so alim. Aku jadi sedih. Aku gak jadi makan. Kalau begitu aku pergi aja deh. I Olsan. Oh, puji Tuhan hari ini banyak cuannya. Memang cuan. Shalom, kenapa lu orang nangis, Ini kan hari baik, Shalom, Cimimi. Aku sedih banget nih.
Tadi aku waktu di taman ketemu dengan teman-temanku. Mereka bilangin aku anak culun. Haiya, ada aja anak zaman sekarang ah. Sudah, puyaku, tidak usah menangis lalu orang. Sekarang jincuo. Jongkok. Haiya, itu jongkok. Jincuo itu duduk sini sebelah Cicia. Oh duduk. Jincuo. Nah, daripada lu orang sedih ya, Oe punya mie kesukaan lu orang, Oe bawa jauh-jauh dari Medan. Senang kan lu orang belum makan kan? Makanlah lu orang, makan. Iya, tadi aku belum makan. Aduh, perutku. Haiya, soalnya kemana-mana. Makanlah, makan. Wah, tadi aku nggak jadi makan bekalnya mama. Pasti enak banget nih. Iya dong, Oe bawa jauh. Selamat makan. Nih. Kenapa? Haiya, Lola mau makan tapi Lola tidak berdoa. Aku nggak mau berdoa. Nggak perlu berdoa. Kalau aku berdoa nanti aku dijauhin sama teman-temanku. Haiya. Stop. Lola jangan makan dulu ah. Gini. Oe tanya sama Lolang. Lolang tahu tidak kenapa kita harus berdoa? Kenapa ya? Bukannya memang sudah menjadi kebiasaan ya, Ci? Bukan dong. Berdoa itu bukan soal kebiasaan. Berdoa itu ucapan syukur kita sama Tuhan. Lihat lu orang sehat, lu orang bisa makan. Dan lihat banyak cuan. Cuan. Semuanya itu berkat dari Tuhan. Makanya kita harus berdoa. Oh, berarti berdoa sebelum makan itu supaya kita juga dilihat keren ya, Ci? Haiya. Itu ide dari mana? Lu orang pernah ikut sekolah minggu online apa tidak? Bukan. Berdoa itu bukan supaya kita keren. Juga gak perlu malu kalau kita berdoa. Gitu. Oh, begitu. Wah, iya ya, kenapa tadi aku harus sedih ya? Kalau begitu, aku nggak akan takut lagi deh berdoa, walaupun aku dilihatin teman-temanku. Tue. Lola nggak usah sedih karena apa? Karena ini hari baik. Ya udah, Lola lanjutin makan. Oe mau ambil minum dulu. Asik. Ci, tunggu. Ya. Angpaunya mana? Haiya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Luar biasa. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes. Kasih kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Ya, bersyukur kita masih diberikan kondisi yang sehat, kita bisa beribadah lagi secara online di rumah kita masing-masing. Dan sebentar kita mau mulai ibadah,
Yuk adik-adik duduk yang manis, ambil sikap yang terbaik, siapkan hati kalian. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman. Mari sebelumnya kakak pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih. Ini kami, anak-anak-Mu, kami mau beribadah lagi Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan biarlah Tuhan kami mengagungkan Engkau, kami memuji Engkau dalam ibadah hari ini. Biar ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sertai, lindungi dari awal hingga akhir, dan kami memberikan dengan sukacita, dengan yang terbaik yang bisa kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa Kau Sungguh Baik. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Ku rindu selalu. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Mari nyanyikan dari awal dengan lebih serius lagi. Bapa, pegang tanganku. Ini kerinduan kami. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu
kita belajar buat menyembah. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Percaya bahwa Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Percaya Tuhan hadir dalam ibadah kita. Mari kita memuji, mari kita menyembah. Bersyukur untuk segala penyertaan dan kasih setia. Kami bersyukur, kami bersyukur, Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Terpuji namamu. Engkau baik Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bersyukur sebab Kau sungguh baik, sebab Kau sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan namamu. Kami tinggikan namamu Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap orang yang mencari Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu setia. Dan biarlah ini menjadi iman kami bahwa hadirat-Mu Tuhan adalah segalanya bagi kami. Mari kita nyanyi. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Mari adik-adik kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami mau mulai ibadah ini dengan lebih serius lagi. Kami bersuka cita sebab Allah kami mengasihi kami. Terimalah Tuhan segala pujian dan penyembahan kami. Kami lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Laskar Kristus. Siap. Aduh, ulang. Laskar Kristus. Siap. Oke, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Saya. Let's go ya, kita pujikan dengan penuh semangat. Ini I Will kita yang kejujuran, ada yang masih ingat? Masih. Anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Aku anak jujur, aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Kita ulang dari awal ya. Aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Aku anak jujur, aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Karena di hatiku ada Yesus. Karena di hatiku ada Yesus. Waduh, belum semangat nih nyanyinya. Siapa yang hari ini gembira? Saya. Kita pujikan lagu ini harus lebih semangat, bisa? Bisa. Let's go. Yang gembira adalah obat, Yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat patah, keringkan
Haleluya, adik-adik kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidupku, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, agar aku menyenangkan. Sama-sama kita katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat pujian dari awal, sama-sama kita katakan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, inilah hati kami Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Benar Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerindu. Lebih lagi kita katakan, menyenangkan-Mu, ya Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu selalu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Adik-adik, biarlah setiap hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ibadah ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita percaya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kita damai di dalam hati kita. Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang diberkati. Amin. Sekali lagi kita katakan, menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan, inilah pujian kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Come on, katakan menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi bersama Kak Wawan hari ini ya. Oke, tadi kalian sudah memuji, menyembah Tuhan, kalian sudah bersukacita bersama kakak-kakak yang ada. Dan tiba saatnya hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, hari ini kita belajar tentang sebuah kejujuran. Karena I will hari ini adalah I will-nya tentang kejujuran. Bagaimana nanti kalian akan dibentuk karakternya menjadi karakter Kristus dalam hal kejujuran. Sebelumnya, yuk kita berdoa sama-sama ya. Oke, kita berdoa dulu. Tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh bersama adik-adik kami boleh bersuka cita, kami boleh bercanda bersama kakak-kakak kami boleh bersuka cita karena hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu sebagai rasa syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami apabila kami dalam ibadah ini ada dosa, ampuni kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semuanya katakan amin. Yuk, oke. Adik-adik, hari ini kakak mau jelaskan atau mau ceritakan yang diambil dari Lukas 22. Ayo siapkan dulu Alkitabnya. Ya, buka semuanya. Ya, yuk kita buka dari Lukas 22. Oke, Lukas 22 ayatnya yang ke 54 sampai 62. Yo, sudah siap semuanya? Lukas 22 ayatnya ke 54. Kakak baca ya, saya bantu kakak baca supaya lebih diperdalami dan kalian bisa mengerti. Ya, kakak baca berikutnya tentang Petrus menyangkal Yesus. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api. Dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus pun duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya. Lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu ia berkata, engkau juga bersama mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang yang lain juga berkata dengan tegas, sungguh,
orang ini bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangislah dengan sedih. Adik-adikku, ini cerita tentang Petrus. Bagaimana seorang Petrus yang mengenal gurunya, bagaimana seorang Petrus yang mengenal Tuhannya, dia menyangkal, aku gak kenal, aku gak tahu siapa dia. Sungguh maaf, keterlaluan ya. Bersama-sama mereka makan, bersama-sama mereka tidur, tapi kok gak kenal. Ya, mungkin kalau dalam hal ini, adik-adik, mungkin kalian pernah dengar ya, seorang yang punya ayah, maaf. Misalnya, orang yang papanya tidak lengkap tubuhnya. Mungkin cacat kakinya. Nah, suatu ketika anak itu ditanya, itu kan papamu. Anak itu tentunya kadang-kadang juga menjawab, enggak, aku gak kenal dia. Ada juga yang kadang-kadang ada seorang yang papanya sopir becak. Suatu ketika dia ditegur temannya di pasar, papamu tak itu? Kadang-kadang anak itu pun akan, aduh gimana? Dan jawab asal-asalan, enggak, papaku enggak seperti itu. Nah, semuanya ini adalah untuk menjaga dirinya, gengsinya. Nah, di sini kalau kita belajar dari seorang Petrus, kenapa dia jatuh? Karena dia punya kepentingan sendiri di balik itu semua. Yaitu apa? Menghindari supaya tidak ditangkap. Menghindari supaya tidak diperlakukan seperti Yesus. Menghindari supaya orang-orang itu tidak menangkapnya. Sehingga Petrus dengan leluasa pergi kemana-mana bebas. Tanpa ada yang mengikat, tanpa ada yang menakut-nakuti. Nah, adik-adikku, hari ini belajar tentang seorang Petrus, tentunya kita itu tulus ya. Kita itu tulus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, Petrus telah menyangkal gurunya sendiri. Setiap hari Yesus itu bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan Petrus. Mereka makan bareng. Mereka tidur bareng. Mereka pelayanan bareng-bareng. Kemudian mereka berjalan kemanapun Yesus pergi. Tentunya ada Petrus. Nah, itulah yang mereka lakukan sepanjang pelayanan Yesus. Tetapi sekali lagi, adik-adik, di waktu Petrus menghadapi suatu bahaya, menghadapi sesuatu yang mungkin mereka berpikir nanti hidupku akan susah, menghadapi sebuah kesulitan, Petrus menghindar. Aku gak kenal. Siapa dia gak tahu. Dia itu kan guru, bukan, aku gak kenal. Nah, satu penyangkalan yang saya katakan ini keterlaluan, saya katakan ya. Yesus tetap bersama-sama dengan mereka, namun kali ini Petrus imannya jatuh sehingga dia menyangkal Yesus. Kita akan belajar dan mempelajari kenapa iman Petrus jatuh. Ya, kenapa dia mau menyangkal dan bisa menyangkal walaupun Yesus setiap hari bersama dia. Yang pertama adalah karena didasari kedagingan. Ya, sebelum kita masuk ke hal yang lebih dalam lagi, di Lukas 22 ayat 24 ada katakan demikian firman Tuhan ya. Terjadilah
juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapa mereka yang dianggap paling terbesar di antara mereka? Mungkin kakak bisa bayangkan waktu itu ada sebuah tempat pertemuan gitu, kemudian Yesus duduk yang paling atas, kemudian Yesus, murid-muridnya ngomong, "Hai Petrus," atau "Hai Yohanes, hai siapa? Siapa di antara kita yang paling gede, yang paling pinter, yang paling berharga, yang paling dekat dengan Yesus?" Mereka terjadi pertengkaran yang luar biasa, mungkin perebutan kuasa, bukan kuasa ya, artinya perebutan siapa yang paling, pengakuan dari Yesus siapa yang paling dekat dengan mereka. Nah, dari itu kita bisa lihat bahwa mereka ada rasa kepentingan sendiri, rasa egois, supaya dikatakan ini loh aku, ini loh saya, ini loh aku pinter, dan sebagainya. Nah, saat ini kita belajar untuk tidak demikian. Demikian juga waktu itu di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu adalah karena perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Kemudian yang ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu-dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Nah, di sini kita lihat Petrus, saya reka-reka ya, itu mungkin dia kepingin aku, berarti kepentingan diri sendiri. Ya, perbuatan kedagingan dari seorang Petrus yaitu supaya diakui, supaya dianggap wah, berarti ada satu kepentingan diri sendiri, ada juga kesombongan, kemudian iri hati, ya. Nah, itu kedagingan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya seharusnya gimana, Kak? Kita sebagai orang-orang percaya itu harus hidup menurut roh. Loh, Kak, kok angel banget sih, Kak? Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang percaya harus hidup menurut roh supaya hidupnya tidak menurut kedagingan, yaitu menyangkal diri. Tidak menurut kedagingan itu artinya apa? Tidak dengki, tidak mabuk misalnya. Kemudian tidak cabul, cemar, tidak hawa nafsu. Pokoknya yang tidak, dan tidak. Itulah orang yang hidup menurut roh. Nah, maksudnya ialah ayat yang Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Kakak baca buat kalian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Menuruti daging ya apa tadi? Kedagingan, ya hawa nafsu, iri dengki, dan lain sebagainya seperti itu. Tidak kita turuti itu. Itulah hidup yang dipimpin oleh roh. Kemudian orang percaya yang hidup menurut roh, hidupnya akan berbuah. Ya, kalau kita sudah tidak melakukan iri hati, kita tidak melakukan amarah, kita tidak melakukan pencemaran, kita tidak melakukan hawa nafsu, tentunya hidup kita akan berbuah. Apa sih buahnya, Kak? Kalau kita tidak menuruti kedagingan, yuk kita sama-sama buka. Dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Yo, ini bawahnya aja. Galatia 5 ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kak, maksudnya apa, Kak? Gini, kalau kalian tidak menuruti hawa nafsu tadi, seperti percabulan dan lain sebagainya itu,
tentunya kalian bisa menguasai diri kalian. Tentunya kalian akan merasa enak ya, hidup tanpa amarah itu enak ya. Hidup tanpa istilahnya, tanpa iri hati itu enak ya. Kita bisa kemana-mana, kita bisa bergaul kepada siapapun. Nah, itulah namanya orang percaya itu hidupnya menurut roh. Dan kalau kita menurut roh, akan berbuah. Buahnya apa? Ya itu tadi, ada sukacita, ada damai sejahtera, tapi yang utama adalah kita punya kasih. Ya, kita punya kasih. Seperti Tuhan Yesus ajarkan, kita punya kasih. Cara hidup menurut roh adalah dengan cara menyalibkan kedagingan. Kak, menyalibkan itu apakah maaf kayak Tuhan Yesus itu? Enggak. Menyalibkan kedagingan itu artinya kita meninggalkan proses kedagingan itu. Ya, kita tidak iri hati, kita tidak melakukan pencemaran, kita tidak melakukan sihir, kita dan sebagainya. Itu adalah menyalibkan kedagingan. Nah, kemudian kita coba buka lagi ya. Kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-24. Ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayo, kakak tanya. Adik-adik yang di sini siapa yang mengaku bukan murid Kristus? Ya. Tentunya kita di sini adalah milik Kristus. Kita di sini mengaku bahwa saya adalah anak Kristus. Saya adalah milik Kristus. Tentunya kita seperti itu ya. Kita bisa bersekolah minggu, kita sudah memuji dan menyembah. Tentunya pengakuan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya, memikul salib. Nah, ini memikul salib. Kak, apa kayak gitu ya Kak, kita kemudian kayak Tuhan Yesus memikul salib gitu ya Kak, artinya itu? Enggak, bukan seperti itu. Memikul salib itu berbicara tentang bagaimana konsekuensi iman atau harga yang harus dibayar saat kita mengikuti Yesus. Memikul salib. Memikul salib itu begini. Kalau contohnya kalau di sekolah ya, di sekolah ada beberapa siswa. Kemudian siswa A itu melakukan nyontek. Siswa B itu melakukan tanya-tanya, jawabanmu apa? Nomor 3 apa? Yang siswa C juga sama, dia bikin gaduh pokoknya. Supaya kelas itu menjadi gaduh sehingga bebas mencari contekan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tidak harus seperti itu ya. Sebagai anak-anak Tuhan harus sportif. Oke, aku sudah belajar. Tentunya aku bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dulu tentunya ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti bisa. Nah, yuk kita katakan sama-sama, bersama Tuhan Yesus aku pasti bisa. Ya, itu perkataan iman yang membangun kita. Di waktu kita sedih, di waktu kita susah, kita katakan itu. Dan tentunya ada konsekuensi yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ini loh anakku yang luar biasa, ini loh anakku yang kuat imannya. Aku akan memberkati dia. Tak kasih pinter, tak kasih cakap, tak kasih bukan kerepean, bukan ya. Tapi tak kasih bisa mengerjakan. Nah seperti itu anak-anak Tuhan. Nah oke, mengikut Yesus itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, bahkan lebih apa ya? Firman Tuhan mengatakan kalau kamu ditampar pipi kananmu, aduh, kasihkan pipi kirimu. Bukan berarti secara hurufiah tampar sini, ini lagi. Enggak seperti itu ya. Kalau kita ditampar pipi kanan kasih pipi kiri artinya kita tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, tapi kita membalas dengan kasih, dengan lemah lembut kita ngomong kepada dia. Ngapain sih kamu tampar aku?
Nggak usah tinju ganti tinju, enggak, gajul ganti gajul, enggak ya. Tapi kalau kita dimusuhi oleh teman, kita balas dengan kasih. Itulah artinya memikul salib. Kemudian berikutnya, orang yang mampu menyangkal diri dan memikul salib, terlebih dahulu harus menjadi manusia baru. Artinya, seseorang yang akan bisa dan kuat memikul salib, itu harus menjadi manusia baru. Manusia itu baru itu apa? Coba yuk kita buka. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya, kalau kita masih melakukan sesuatu yang jahat, itu artinya kita masih mengenakan pakaian lama kita. Kita masih mengenakan pakaian manusia lama kita. Tapi kalau kita sudah tidak iri, kakak dikasih es krim, ya tanya aja sama mama, "Mah, aku kok nggak dikasih?" Nggak usah marah-marah. Ya, itu berarti dia sudah mengenakan manusia barunya. Demikian juga apabila di sekolah, "Pak Guru, itu kok dikasih nilai bagus, aku kok jelek." Tidak usah, ya. Kita melakukan sesuatu dengan kasih. Kita melakukan sesuatu dengan rendah diri, rendah hati. Sehingga terciptalah manusia baru dalam hidup kita. Manusia baru adalah manusia yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu utama ya. Manusia baru adalah manusia yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manusia lama misalnya seperti ini. Di situ adalah sebuah persekutuan, sebuah ibadah, sebuah komunitas dengan Kristus. Yang lama sudah ditinggalkan, kita masuk ke ciptaan baru. Ya, kita dalam lingkup Kristus. Sehingga kita dianggap dalam komunitas itu adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian tadi yang difirmankan Tuhan. Kemudian, untuk menjadi manusia baru, orang harus mengalami proses pertobatan. Artinya, seperti tadi kakak ilustrasikan, kalau kita di belakang, ya, kalau kita di belakang kemudian kita mau menjadi manusia baru, pengikut Kristus, menjadi komunitas Kristus, menjadi komunitas Kristen, tentunya kita akan meninggalkan apa yang sudah ada. Artinya apa? Misalnya di sini aku masih suka rasan-rasan, aku masih suka ngambek, aku masih suka marah sama mama, marah sama guru, marah sama kakak. Tentunya kalau kita mau menginjak ke manusia barunya, tentunya kita harus bertobat dulu. Ya, pertobatannya gimana Kak? Ya, pertobatannya adalah melalui kita berdoa. Berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mau meninggalkan manusia lama itu. Jujur aja, kita nggak akan kuat tanpa doa. Kita meninggalkan sesuatu yang enak, misalnya maaf, kakak katakan, apabila kita meninggalkan manusia lama yang maaf, marah-marah itu sebenarnya sepertinya enak. Itu sulit tanpa kita berdoa, tanpa menyandarkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa sih artinya pertobatan dalam hidup kita ini Kak? Ya, ini kakak baca ya.
Pertobatan dalam bahasa aslinya adalah metanoia, ya, yang artinya menyesal. Perasaan menyesal atas kesalahan dan mengembalikan sikap berubah pendirian. Artinya gini, aduh Tuhan, kok aku marah-marah terus ya Tuhan. Kok aku iri ya sama Mas Nino, kok aku iri ya sama Kak Yusuf. Aku mau meninggalkan itu Tuhan. Aku mau tidak iri lagi, aku tidak mau marah-marah lagi. Nah, itu artinya menyesal. Ya, menyesal akan apa yang sudah dia pernah lakukan. Simon berkata akan bersedia terus bersama Yesus. Waktu itu sebelum kisah ini terjadi, kisah Simon menyangkal Yesus itu, Simon pernah berkata akan bersedia terus bersama Yesus. Tetapi Tuhan tahu bahwa perkataan Simon itu dilakukan bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi karena kedagingan, ingin dianggap paling, ingin dianggap oleh orang lain, ini loh murid yang paling dekat dengan Yesus. Semuanya karena kedagingan. Sehingga Tuhan mengingatkan bahwa Simon Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Parah 3 kali. Ya, tentunya ini sesuatu yang apa ya bagi kita, sesuatu yang tidak baik. Ya, Simon Petrus menyangkal sampai 3 kali. Iman yang benar tidak boleh didasari dengan kedagingan. Supaya terlihat keren. Nah, tadi saya katakan ya, supaya diakui, supaya kelihatan, ini loh saya. Supaya terlihat menonjol. Wow, aku pinter dewe. Enggak seperti itu. Supaya mendapatkan pujian, aduh hebat. Itu loh hebat, murid itu loh hebat. Bukan, ya. Iman yang benar harus didasari karena kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Ya. Siapa di sini yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Ayo. Siapa? Tentunya kita semua mengenal ya. Siapa Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Tentunya dengan perbuatan kita. Tentunya dengan kelakuan kita. Tentunya dengan sikap hidup kita. Lalu kenapa sih kok kita harus mengasihi Tuhan? Ayo, coba sing iso. Tak kasih. Apa? Mau apa? Ayo. Siapa yang bisa? Kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu terlebih dulu mengasihi kita. Loh, masuk sih kah? Iya, coba kita renungkan. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Sebelum kalian lahir, sebelum kalian terbentuk, Tuhan sudah mati di kayu salib. Tuhan mau hadir walaupun dia sebagai Tuhan, tapi dia mau menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia menjadikan manusia. Itulah kasih. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Tuhan. Ya, ini Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu berkat yang sudah Tuhan nyatakan untuk hidup kita. Maka jujur aja kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tahu Tuhan bukan berarti mengenal. Yang mengenal Tuhan adalah orang yang setia berdoa, berpuasa, memuji dan menyembah. Yuk, kakak mau tanya kepada kalian. Siapa di sini yang kenal dengan Mbah Ji? Ayo. Wih hebat, semua kenal. Tapi saya tanya, kalian tahu siapa Mbah Ji? Oh, ada beberapa yang tahu ya. Tapi kan tidak semua orang tahu siapa Mbah Ji. Mengenal sih mengenal.
tapi tidak tahu sebenarnya. Nah, demikian juga Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita mengenal, kita ngerti tentang siapa Yesus. Tapi apakah kita tahu siapa Tuhan Yesus itu? Kalau kita tahu siapa Yesus, tentunya kita akan lebih lagi mengenal Yesus. Ya, kalau kita tahu siapa Tuhan, siapa pemberi berkat itu, tentunya kita akan mengenal. Ya, mengenal. Ya. Tentunya contoh kecilnya gini. Kalian pasti kenal sekaligus tahu tentang papa dan mama. Ya. Tentunya kalian sudah kenal dan tahu siapa mama dan papa. Nah, dari situ kita mau minta apapun pasti tidak canggung. Tapi coba kalian minta kepada Pak Nono, ya. Kalian mengenal Pak Nono, tapi apakah kalian tahu siapa Pak Nono? Ya, itulah Tuhan. Kalau kita mengenal, ya kita sudah mengenal Tuhan, tapi apakah kita tahu tentang siapa Tuhan? Nah, dari sini berkat itu akan muncul. Kalau kita tahu Tuhan itu siapa, tentunya kita sudah mengenal Tuhan. Tentunya Tuhan pun tahu diri kita, Tuhan mengenal kita. Sehingga berkat-berkat itu akan Tuhan berikan. Nah, adik-adik, belajar yuk kita tidak seperti Petrus. Yang walaupun mengenal Tuhan, bahkan tahu kepada Tuhan. Tapi kok ya kebangetan gitu loh. Kalau saya baca kebenaran firman itu kok ya kebangetan. Kok iso-isoe nyangkal gitu loh. Dia sudah makan bareng, jalan-jalan bareng, shopping bareng. Nanti kalau mungkin shoppingnya, kalau zaman dulu mungkin ke pasar ya. Shopping bareng, kemudian pelayanan bareng, menjaring ikan bareng, menyembuhkan bareng, memberi makan bareng. Tapi kok iso-iso nyangkal. Aku gak kenal, aku gak ngerti. Nah, kembali lagi untuk hari ini. Kita sudah mengenal Tuhan kita. Tentunya kita akan tahu apa yang nanti akan Tuhan berikan kepada kita. Sebagai penutup, adik-adikku, sikap ketidakjujuran Petrus saat Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus, terjadi karena imannya jatuh. Karena tidak tertanam kuat di dalam kebenaran firman. Belajar dari kisah Petrus, jangan sampai hanya mendengar firman, tetapi tidak melakukan dalam hidup kita. Terakhir, kita akan buka ayat hafalan. Ya, persiapkan dulu. Roma 10 ayat 17. Yo, siapkan dulu Alkitabnya, kembali dibuka. Roma 10 ayatnya yang ke 17. Sudah ketemu semua? Oke, kita tunggu yang belum ketemu. Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama dengan alamatnya ya. Dengan alamatnya. Alamatnya mana Kak? Alamatnya ya Roma 10 ayat 17 itu. Ya, Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, semuanya sudah hafal. Dan nanti kita akan uji ayat hafalan ini untuk memperoleh tanda tangan. Oke, saya kira itu firman Tuhan hari ini. Kita akan tunduk kepala, kembali kita akan berdoa, kita serahkan kebenaran firman supaya kita boleh dan dilayakan untuk boleh lakukan dalam hidup ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adikku, anak-anakku semua untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidupnya. Sehingga anak-anakku, adik-adikku akan menjadi berkat untuk sekelilingnya. Untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan kepada adik-adikku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama
Tuhan Yesus. Semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sebentar kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah diajari Tuhan untuk boleh jujur, untuk boleh berani mengatakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami mau memberikan persembahan. Sekiranya Tuhan memberikan berkat, memberkati persembahan yang kami beri, sehingga itu boleh berkenan, itu boleh menjadi berkat pelebaran bagi kerajaan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang memberkati setiap tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, berkati mama dan papa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Masih siap muji Tuhan? Masih. Mari kita nyanyikan I Need Your Love. Ikuti kakak-kakak di depan ya. I need your love, I need your love, I need your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love is enough. Ku coba lalui deras hujan ini, badai yang tak henti. Ku mencari arti, sadarkan aku, buatku mampu. Kau tarik aku dari hampaku. Tak kusangka kau yang kembali untuk meraihku lagi. Tak kusangka kau yang kembali, kau buatku berjalan lagi. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. I need your love, I need your love, I need your love, your love is enough. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adikku, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Ayo semuanya. Sudah?
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mampukan kami, mampukan aku untuk melakukan dalam hidup kami firman-Mu itu Tuhan. Sehingga berkat-berkat itu tercurah untuk aku. Terima kasih Bapak, terima kasih diberkati adik-adikku yang saat ini boleh beribadah, bersekutu, berfellowship bersama kami. Berkati mereka, berkati orang tuanya, berkati saudara-saudaranya. Kembalikan minggu depan untuk kami boleh beribadah walaupun melalui Zoom, melalui jarak jauh online ini Tuhan. Berkati anak-anakku semua, berkati adik-adikku semua. Terlebih berkati kedua orang tuanya supaya mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anakku. Terima kasih Bapak, semuanya doa dan permohonan dan ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semuanya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.